Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat kepada Bapak Dosen Hukum Administrasi Negara, Bapak Muhammad Fahmi Hasdan, SH.MH. Perkenalkan saya Hajasri Tuti Armalia, NIM 2010 117437, kelas 3 Malam C. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi hukum administrasi negara. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi 4 poin. Pertama, pengertian hukum administrasi negara. 2. Objek hukum administrasi negara. 3. Bidang hukum administrasi negara. 4. Sumber hukum administrasi negara. Baiklah, pertama, pengertian hukum administrasi negara. Sebelumnya saya akan mulai dengan definisi administrasi negara. Administrasi negara menurut para ahli, menurut pandangan Utrecht, 1. Gabungan jabatan-jabatan. 2. Aparat atau alat administrasi negara. 3. Melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Menurut pandangan Prajudi Atmodidarjo, 1. Salah satu fungsi pemerintah. 2. Aparatur dan aparat dari pemerintah. 3. Proses penyelenggaraan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Jadi bisa kita simpulkan, administrasi negara merupakan proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara yang disebut juga eksekutif. Indonesia adalah merupakan negara hukum dan menerapkan pembagian kekuasaan sesuai dengan teori trias politika, yang mana trias politika itu meliputi 1. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. 2. Legislatif sebagai pembuat undang-undang. 3. Yudikatif sebagai pengawas pelaksana undang-undang. Kita lanjut. Apa pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli? Menurut Ade Belivante, adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan mengatur administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Menurut Oppenheim, ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah yang telah mendapatkan wewenang dari hukum tata negara. Menurut A.M. Donner, hukum untuk mengatur tindakan pemerintah atau penyelenggara pemerintahan dalam hubungan dengan warga negara yang sebagian berasal dari pemerintah. Jadi, poin yang dapat kita ambil dari hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat negara menjalankan tugas atau kewajiban dalam pelayanan masyarakat yang berdasarkan pada ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Poin kedua, objek hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara dapat diartikan 1. Secara sempit, 2. Secara luas. Secara sempit, objek hukum adalah pemegang jabatan-jabatan dalam negara atau alat kelengkapan negara beserta warga masyarakat. Secara luas, objek hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan dinamis atau negara dalam keadaan bergerak, yang berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat kelengkapan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Poin ketiga,
bidang hukum administrasi negara yang terbagi dari 1. Umum, yang berarti peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi negara. Kedua, khusus, yang berarti bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata ruang, kepegawaian, pertanahan, perpajakan, dan sebagainya. 3. Heteronom, mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. 4. Otonom, operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara. Poin keempat, sumber-sumber hukum administrasi negara terdiri dari 1. Sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang membantu menentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan politik, situasi sosial, ekonomi, tradisi, dan lain-lain. 2. Sumber hukum formil, tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Beberapa sumber hukum formil yaitu 1. Peraturan perundang-undangan yang menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tertulis. 2. Dibentuk pejabat yang berwenang. 3. Berisi aturan. 4. Berlaku mengikat secara umum. 2. Praktek administrasi negara. Peraturan tertulis yang memiliki kelemahan, jangkauan terbatas, dan mudah tertinggal oleh perubahan masyarakat. 3. Jurisprudensi adalah putusan badan peradilan atau hukum yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga disebut sebagai hukum ciptaan hakim atau pengadilan. 4. Doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat pakar hukum yang berpengaruh yang merupakan sumber hukum. Demikianlah tadi presentasi hukum administrasi negara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.